Assalamualaikum anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari pewarisan sifat, ya, pertemuan yang ke-8. Materi pewarisan sifat kali ini kita akan mempelajari gen dan kromosom. Kromosom adalah benang-benang halus pembawa sifat. Nah, kromosom ini terdiri dari autosom, yaitu yang menentukan fisik kita, dan gonosom yang menentukan jenis kelamin. Nah, ini adalah gambar inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom, yaitu benang-benang halus pembawa sifat. Nah, sedangkan di dalam kromosom ada gen. Ya, di mana gen itu adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Di dalam gen ada DNA dan RNA. DNA berperan sebagai bahan genetik yang diturunkan ke generasinya, sedangkan RNA bertindak sebagai mekanisme untuk membawa atau mengangkut informasi yang dilalui tubuh dalam memproduksi protein yang memiliki fungsi secara penuh. Kita akan mempelajari juga istilah dalam pewarisan sifat. Di antaranya adalah intermediate, yaitu gabungan dari sifat kedua induknya. Parental atau induk. Filial atau keturunan, di mana F1 adalah keturunan ke-1, sedangkan F2 adalah keturunan kedua. Kemudian ada gamet, yaitu sel reproduksi dari genotip. Misal A besar, A kecil, gametnya adalah A besar dan A kecil. Kalau B besar, B kecil, berarti gametnya B besar dan B kecil. Kemudian ada fenotip, yaitu sifat yang tampak. Misal warna kulit, putih, hitam, kemudian jenis rambut, ikal, keriting, lurus. Sedangkan genotip adalah sifat yang disimbolkan dengan huruf, misalkan A besar, A besar, A besar, A kecil. Kemudian ada homozigot, yaitu sifat individu yang mempunyai gen yang sama, misal A besar, atau A kecil, A kecil, jadi sejenis. Kalau heterozigot itu yang tak sejenis, misal A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, jadi ini tidak sejenis. Nah, kemudian ada istilah hibrid atau perkawinan. Kemudian ada istilah alel, yaitu anggota dari pasangan gen. Misal B besar disebut bulat, sedangkan B kecil disebut lonjong. Jadi B besar dan B kecil adalah pasangan alel. Nah, yang menemukan pertama kali tentang pewarisan sifat adalah Mendel. Nah, maka Pak Mendel ini disebut sebagai Bapak Genetika, di mana pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Nah, ini contohnya. Ya, nanti akan kita pelajari minggu depan. Nah, sedangkan ada yang bersifat dominan atau sifat yang menang atau akan muncul, dan resesif yaitu sifat yang kalah atau tidak akan muncul. Tugas kali ini adalah pilihan ganda. Kalian bisa melihat dari modul LKS halaman 52 yang bernomor 1, 3, 7, 16, dan 20. Jika kalian visitasi, ya, maka tulis jawabannya saja di buku tulis dan dibawa saat visitasi. Jika kalian berhalangan, misalkan sakit, maka cukup tulisan kalian di buku tulis tadi difoto dan dikirim lewat WA. Demikianlah pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.